sore hari ini. Saya menyapa teman-teman sekalian, mudah-mudahan kita semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, masih dalam kenikmatan Islam, kenikmatan iman dan ihsan tentunya, yang dengan semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, tentunya harus kita syukuri dengan menyebut-nyebutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam aplikasi kehidupan kita. Kita gunakan semua nikmat-nikmat yang telah Allah berikan tadi untuk dalam rangka ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman sekalian, izin doakan kiranya mungkin pada hingga kesempatan di sore hari ini ada teman-teman saudara-saudara kita yang beriman ya, ataupun yang belum beriman, di sama-sama kita doakan bagi yang sakit kiranya Allah mengangkat penyakitnya dan menjadikan ladang pahala bagi kaum teman-teman kita yang beriman kepada Allah yang sedang diuji dengan sakit ataupun diuji dengan kesusahan tertentu yang mungkin dari harta benda ataupun keluarganya. Dan mudah-mudahan kita berdoa juga kepada mohon kepada Allah Subhanahu wa taala kiranya untuk saudara-saudara kita yang masih berkehidupan hingga kesempatan sore hari ini yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan sebelum wafatnya, sebelum menghadap Allah Subhanahu wa taala, sebelum ajal itu menyebut, Allah mengangkat hatinya untuk mengucapkan dua kalimat syahadat. Amin Allahumma amin. Saudara-saudariku, teman-teman beriman dimanapun berada, izinkanlah pada kesempatan sore hari ini saya berbagi sedikit sharing menyambung sebenarnya pembahasan yang pernah tayang beberapa video yang lewat seperti itu ya. Ada sedikit ringan sebenarnya pembahasan ini, cuman sekedar berbagi saja, tidak bermaksud untuk mengajari. Mudah-mudahan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa yang kita bayangkan ketika mendengar kalimat ruqyah ya, itu mungkin ada yang terbayang kesurupan ataupun lari-lari ataupun teriak-teriak seperti yang kita lihat mungkin di tayangan televisi. Sebenarnya jika kita memahami metode ruqyah itu sendiri, maka kesurupan insya Allah tidak akan terjadi selagi memang masih ada pengendalian diri dalam diri seseorang yang baik melakukan ruqyah mandiri ataupun didamping oleh yang sudah ahli atau pakar dalam ruqyah itu sendiri. Nah, pada kesempatan sore hari ini saya akan memberikan sedikit contoh ringan kepada teman sekalian. Nanti di rumah teman-teman bisa mencobanya sendiri. Ini jangan ini bukan iklan itu. Cangkirnya kebetulan ya pakai qadarullah ini. Jadi berwudu dahulu, ya kan? Kalau bisa pada waktu sholat 2 rakaat dulu, yang tidak diharamkan sholat ya. Kalau pada asar, pada subuh tidak ada waktu sholat tertentu. Nanti kita bisa setelah wudu bisa sholat ataupun setelah wudu bisa duduk menghadap kiblat, memakai pakaian yang menutupi aurat. Kita bisa tuangkan sedikit air di dalam gelas seperti ini contohnya. Nanti beberapa ayat yang dibaca, ini tahap dasar gitu ya, untuk mendeteksi apakah di dalam tubuh kita ada jin ataupun terdeteksi ada gangguan jin pada tubuh kita, baik itu yang mencintai atau yang mengikuti ataupun dari nasab. Nanti masing-masing teman-teman bisa memberikan, yang ikut praktek ini bisa memberikan pengalamannya masing-masing. Tentu di antara kita masing-masing akan ada perbedaan dalam hal merasakan sensasi ketika meruqyah diri sendiri atau ruqyah mandiri terhadap media air ini yang nanti bisa kita gunakan untuk minum dan nanti diusap. Pada akhir pembacaan nanti akan kita akhir pembahasan akan kita praktekkan agar teman-teman lebih mudah mengaplikasikannya. Jadi teman-teman izin itu bisa dicatat teman-teman sekalian ya, ruqyah yang paling agung di dalam Al-Qur'an atau dalam pengobatan At-Tibbun Nabawi, pengobatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu suratul Fatihah ya, atau surah Al-Fatihah. 7 ayat bisa dibaca 1 kali atau dibaca 3 kali atau lebih. Ya, lebih disukai berjumlah ganjil karena Allah witir dan menyukai yang ganjil. Sudah ya teman-teman? Itu yang pertama, Al-Fatihah bisa dibaca 1 kali, bisa dibaca 3 kali. Ya, kalau kita mau ringan dibaca 3 kali saja. Ya, seperti itu. Yang kedua, surah Al-Baqarah ayat yang pertama, ayat 1 sampai ayat kelima. Surah Al-Baqarah ayat 1 sampai yang kelima. Yang ketiga selanjutnya surah Al-Baqarah ayat ke-163 ya, wa ilahukum ilahu wahid itu, dan surah Al-Baqarah ayat 163 dan 164. Inna bil samawati wal ardh, dan seterusnya sampai selesai. Ya, itu yang ketiga, surah Al-Baqarah ayat ke-163 dan 164. Selanjutnya yang keempat, ini terlewat tadi ya, maaf, enggak apa-apa tadi. Yang keempat, surah Al-Baqarah ayat 102. Ya, wattaba'u ma tatlu syayatin ala mulki Sulaiman, dan seterusnya sampai selesai. Sudah teman-teman? Yang kelima masih di surah Al-Baqarah. Yang kelima surah Al-Baqarah ayat ke-255 atau yang kita sebut dengan ayat kursi. Ada ayat tidak ada kursinya gitu ya. Jadi jangan sampai salah mengamalkan. Baca ayat kursi, setelah mendapatkan kursi yang diharapkan kedudukan, ayatnya ditinggal, tinggal kursinya didudukin ya. Nauzubillah min dzalik. Ayat kursi, yang kelima ayat kursi atau ayat surah Al-Baqarah ayat ke-255 dan
2 ayat setelahnya. Jadi Al-Baqarah yang kelima, surah Al-Baqarah ayat 255, 257 dan 258. 255, 256 dan 257, maaf. Sudah salah penyebutan. Sudah teman-teman? Yang keenam, 3 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Mulai dari lillahi ma fis samawati wa ma fil ard sampai selesai. Anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya Allah yang memberikan pertolongan kita terhadap orang-orang kafir. Sudah teman-teman? Banyak belum nih? Sedikit ya. Kalau untuk standar ini sedikit, nanti ada tahapan. Ini kan tahapan untuk menyeleksi atau untuk mendeteksi gitu. Mendeteksi apakah ada jin di dalam tubuh kita. Nanti kalau memang ada rasa-rasa yang berbeda seperti panas, dingin ataupun bergetar atau ingin muntah setelah minum atau setelah diusapkan di mata atau berkedutan gitu kan, seperti air ya, duduk itu, nanti teman-teman bisa berkomentar di kolom komentar. Nanti seolah akan kita balas satu persatu insyaallah. Amin. Yang ke-6 tadi ya, ini yang ke-7 bisa ditambah. Surah Al-Mu'minun yang ke-7. Surah Al-Mu'minun ayat ke-115, 116, 117, 118. Jadi surah Al-Mu'minun di akhir ayat ya, itu ya, akhir ayat tuh. 4 ayat terakhir dari surah Al-Mu'minun. Sudah teman-teman sekalian? Al-Mu'minun itu surah yang ke-23 ya, 33 ya, di juz 18 ya, juz 14 sampai ke hampir pertengahan juz 18 ya, jika tidak keliru. Surah Al-Mu'minun yang ke-7 ya, surah Al-Mu'minun ayat ke-115, 16, 17, 18. Ini kalau salah penyebutan tolong dikoreksi. Sudah teman-teman sekalian? Kalau nanti terasa lebih berat saat membacanya sebelum digunakan airnya, nanti bisa ditambah. Ya, bisa ditambah dengan baca suratul jin atau surah al-jin. Maaf ya, surah al-jin. Yang pokoknya surah al-jin ini baca 1 sampai 9. Bisa diulang 3 kali. Ya, minimal setidaknya 3 kali. Atau kalau mau dibaca sempurna bisa dari 1 sampai akhir ayat, sampai akhir surah al-jin. Yang terakhir tadi 7 ya, 7 8, yang terakhir yang ke-9 ya. Dan yang terakhir dibacakan surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas ya, 30. Atau bisa ditambah juga dengan untuk menghindari ain ya, serangan ain berupa dari orang yang dengki, jahat ataupun dari orang yang soleh yang lupa menyebut nama Allah ketika memuji, bisa disebut ditambah nanti Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ditambah satu surah Al-Kafirun. Jadi 4 kul. Ya, ini 4 kul ini surah favorit semua bumi. Jadi semua orang yang muslim hafal semua ya, seperti itu. Oke, teman-teman sudah selesai? Dan kalau sudah dibaca semua, teman-teman di rumah bisa mempraktekannya sendiri. Ya, setelah itu nanti cara penggunaannya tinggal ambil sedikit airnya. Atau bisa ketika membaca tadi, jari tangan telunjuk bisa dicelupkan ke bagian air yang ada airnya, medianya gelas seperti ini. Nanti kalau sudah selesai bisa dibuka, maaf ya, saya izin buka peci atau kopiah. Celupkan air seperti ini nanti. Ini tadi teman-teman, insyaallah sudah dibacakan surah Al-Baqarah. Ini bukan iklan ya gitu kan. Bukan iklan, tapi qadarullah nih botolnya seperti ini, botol minumnya. Ini sudah dibacakan surah Al-Baqarah. Nanti pada tahap berikutnya akan saya berikan penjelasan insyaallah pada tayangan yang lainnya bagaimana suratul Al-Baqarah berfungsi ya sebagai media penolakan sihir ataupun mencegah menghilangkan gangguan jin atau mencegah gangguan jin yang akan mungkin datang kepada kita baik secara media ataupun secara datang sendiri. Ini surah Al-Baqarah akan kami jelaskan pada tayangan berikutnya. Ini tadi alhamdulillah qadarullah sudah dibacakan surah Al-Baqarah ya. Lebih gitu ya, lebih lama dari yang diterangkan dari yang pertama sampai ke 9 macam tadi ya. Saya celupkan seperti ini airnya nanti. Ya, celupkan. Bisa kita berikan seperti ini. Taruh di sini bisa nanti. Kalau sudah selesai seperti ini nanti. Masih ada airnya di sini bisa diusapkan lagi ke sini. Ya, mata terutama bola mata sini. Sini bisa digini-gini kan, Mas kalian. Ya, nanti bisa diambil lagi airnya, bisa diusap belakang telinga seperti ini. Dan di sini ya, urat besar di sini. Daya hayal ini sini. Sini bisa di sini juga. Nah, tapi tetap airnya tadi ya. Baca bismillah itu. Mohon kesembuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ini. Nanti ambil lagi airnya bisa ditaruh di bagian ubun-ubun. Sini ya, ubun-ubun ya. Bisa diteteskan airnya sambil diusap-usap, bisa juga dipukul-pukul. Daya hayal. Ya untuk nanti kalau yang pelaku LGBT ya untuk menghilangkan daya hayal nanti selain dipukul bagian punggungnya nanti sambil dibantu teman ataupun sendiri bisa airnya dicelupkan ke punggungnya dipukul-pukul seperti itu ya. Nanti teman-teman bisa merasakan sendiri ya. Nah, nanti mungkin juga sebaiknya sebelum diminum atau terpisah setelah digosokkan tadi ke bagian mata, tambah lagi airnya di sini digosokkan terus bisa ke tangan atau bagian area yang terasa sakit, panas ataupun dingin sampai ke kaki. Kalau bisa menghadap kiblat saat membaca, kakinya diselonjorkan saja.
Karena kalau terlipat nanti ada gangguan itu tidak keluar dia akan bersembunyi di balik lipatan. Itu rahasianya. Ya, itu teman-teman ya. Kalau sudah selesai nanti kan airnya sediakan bisa banyak tuh, bisa sebotol besar misalnya kan. Itu nanti bisa diminum, ya. Saya berikan contoh. Ya, kalau ini diikuti maka setan tidak akan ada tempat di tubuh kita. Ya, bisa meracuni, bisa memaksa jin keluar untuk segera dari tubuh kita. Contohnya Rasulullah memberikan contoh sunnah minum itu 3 kali, ya, tidak banyak-banyak tapi kita ambil berkahnya. Saya berikan contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Yang terakhir yang ketiga, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Seperti itu teman-teman. Nah, ini 3 metode 3 kali, 3 tegukan dengan baca basmalah dan itu dengan hamdalah tadi. Jika kita lakukan dengan niat memohon keberkahan pada Allah Subhanahu wa taala dari minuman yang kita makan atau ketika kita mau makan makanan, dari minuman yang kita minum atau dari makanan yang kita konsumsi, maka setan atau jin dalam tubuh kita tidak akan ada tempat. Seperti itu. Bagaimana kalau kita masuk ke dalam rumah, ya kan, mengucapkan salam, maka setan tidak ada tempat di rumah kita ini. Demikian teman-teman, tutorial pendek ini mudah-mudahan bermanfaat. Silakan nanti rasa sensasinya setelah melakukan tutorial ruqyah mandiri tadi bisa teman-teman sharingkan, berbagi di kolom komentar. Aku minkum, saya mohon maaf jika ada kekurangan dan kelebihan. Jika ada kekurangan dalam penyampaian, mohon maaf, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap apa yang kita lakukan di sore hari ini atau terhadap apa yang kita lakukan nanti. Setelah melihat tayangan ini tidak harus langsung dilakukan, mungkin bisa nanti malam ataupun besok pagi setelah sholat akan lebih baik menghadap kiblat, jangan lupa. Mudah-mudahan Allah memberikan salah satu memberikan kesembuhan kepada kita semuanya dan menjaga kita dari petaka-petaka dunia ataupun petaka di akhir zaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.